Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amel Ratri-Nugraheni. NPM saya 2317051007. Saya berasal dari kelas A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kuis 7 yang berjudul Turing Mesin atau Mesin Turing, mata kuliah teori bahasa dan automata. Untuk mesin Turing itu sendiri adalah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing, berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Walaupun model ideal ini diperkenalkan sebelum komputer nyata dibangun, model ini tetap diterima kalangan ilmu komputer sebagai model komputer yang sesuai untuk menentukan apakah suatu fungsi dapat diselesaikan oleh komputer atau tidak. Mesin Turing terkenal dengan ungkapan apapun yang bisa dilakukan oleh mesin Turing pasti bisa dilakukan oleh komputer. Sebuah mesin Turing terdiri atas barisan sel tersusun berupa pita yang dapat bergerak maju mundur, komponen aktif baca atau tulis, pita yang memiliki status perhitungan serta dapat mengubah atau menulis sel aktif yang ada di pita tadi, dan suatu kumpulan instruksi bagaimana komponen baca atau tulis ini harus melakukan modifikasi terhadap sel aktif pada pita, serta bagaimana menggerakkan pita tersebut. Pada setiap langkah dalam komputasi, mesin ini dapat mengubah isi dari sel yang aktif, mengubah status dari komponen baca atau tulis, dan mengubah posisi pita ke kiri atau ke kanan. Lalu ini ada contoh gambar dari mesin Turingnya itu sendiri. Lalu ada sejarah mesin Turing. Mesin Turing itu diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, seorang matematikawan Inggris, sebagai model matematis sederhana sebuah komputer. Lalu meskipun sederhana, mesin Turing memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer general purpose. Mesin Turing dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif sebagian atau partial recursive function. Lalu ini ada Alan Mathison Turing. Lalu sama seperti finite state automata dan pushdown automata yang dapat mengenali bahasa formal, mesin Turing juga dapat berperan sebagai mesin pengenal bahasa formal. Bahasa yang dikenali oleh mesin Turing itu bahasa tanpa pembatasan, yang disebut juga himpunan terenumerasi rekursif atau recursively enumerable set. Lalu ada model dari mesin Turing. Sebuah mesin Turing itu terdiri dari komponen-komponen. Satu, pengendali berhingga atau finite control. Lalu ada pita masukan dengan sifat panjangnya tidak berhingga, ujung kiri terbatas, ujung kanan tidak terbatas, dapat dibaca maupun ditulis. Sel yang tidak berisi simbol masukan akan berisi simbol kosong atau blank B sama dengan B. Pada keadaan awal, N sel pertama dari pita masukan berisi rangkaian simbol yang harus dikenali dinyatakan sebagai A1, A2 sampai AN. Sel di sebelah kanan rangkaian simbol berisi B. Lalu ini ada model mesin Turingnya. Di sini ada A1, A2 sampai AN di sebelah kiri, lalu di sebelah kanannya itu ada B kapital. Lalu ini ada perbedaan mesin Turing dengan FSA dan PDA. Jika FSA dan PDA itu pita masukan hanya dapat dibaca. Lalu untuk mesin Turing, pita masukan dapat dibaca dan ditulis. Lalu FSA atau PDA itu head dapat digerakkan ke kanan. Mesin Turing head dapat digerakkan ke kiri maupun ke kanan. Lalu FSA PDA itu pita masukan hanya berisi string masukan, sedangkan mesin Turing pita masukan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang ada pada pengaksesannya tidak dibatasi. Lalu ada aksi mesin Turing.
Perilaku mesin Turing bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head baca atau tulis dan status dari finite control. Lalu dalam setiap gerakannya, mesin Turing dapat melakukan salah satu dari aksi berikut, yaitu yang pertama berubah status, yang kedua menuliskan simbol pada pita masukan. Aksi penulisan ini mengubah simbol yang sebelumnya berada pada sel tersebut. Yang ketiga ada menggerakkan head ke kiri atau ke kanan. Lalu ini ada contohnya, mesin Turing M akan digunakan untuk mengenali bahasa L, yaitu 0 pangkat N, 1 pangkat N, di mana N lebih besar sama dengan dari 1. Contoh string di dalam L misalnya 01, 0011, 000111, 00001111, dan seterusnya. Cara kerja mesin Turing itu untuk mengenali bahasa L dinyatakan dengan algoritma berikut. Ganti simbol 0 paling kiri dengan simbol X, lalu gerakan head ke kanan hingga dijumpai simbol 1. Ganti simbol 1 paling kiri dengan simbol Y, lalu gerakan head ke kiri hingga dijumpai simbol X. Lalu geser head ke kanan, lalu kembali lagi ke langkah 1. Jika pada saat bergerak ke kanan untuk mencari 1, mesin Turing M menjumpai simbol B, maka berarti banyaknya 0 lebih dari banyaknya 1. Kesimpulannya, string dimasukkan tidak dikenali. Jika pada saat bergerak ke kiri M tidak menjumpai lagi 0, maka M memeriksa apakah masih ada 1. Bila habis, maka string diterima atau dikenali. Jika sebuah string diterima atau dikenali, maka mesin Turing M berhenti. Untuk string yang tidak dikenali, ada kemungkinan M tidak berhenti atau looping. Ini misalnya contohnya ada string masukan dari 000111. Yang pertama, dia di X, lalu dia pindah ke 1 yang paling kiri, itu menjadi Y, lalu dia pindah lagi ke awal, lalu dia pindah lagi ke 0 yang paling kiri menjadi X. Lalu pindah lagi ke 1 yang kedua, itu menjadi Y, lalu pindah lagi ke X yang kedua tadi, lalu dia pindah lagi ke 0 yang selanjutnya, yaitu dia menjadi X, lalu pindah lagi ke 1 yang paling akhir, yaitu menjadi Y, lalu dia pindah ke B. Kesimpulannya itu string 00111 dikenali oleh mesin M. Lalu dari penjelasan di atas terlihat ada 4 modus kerja yang berbeda dari mesin Turing. Untuk status A itu aksinya jumpa 0, itu menemukan simbol 0, lalu untuk B itu cari 1, mencari simbol 1 ke arah kanan, lalu untuk C cari X, mencari simbol X ke arah kiri, lalu untuk D itu ada sisa, memberikan simbol yang tersisa pada pita masukan. Dalam setiap modus kerja atau status, aksi yang dilakukan pada mesin Turing mungkin menerima atau membaca berbagai simbol pada pita. Aksi yang dilakukan dalam setiap modus kerja atau status dapat berbeda-beda. Perilaku atau gerakan yang lengkap dari mesin Turing pengenal 0 pangkat N, 1 pangkat N ditunjukkan pada tabel berikut. Lalu ini tabelnya. Cara membaca tabel itu, misal dalam status A ini, jika mesin menerima simbol O, maka mesin berubah ke status B. Mengganti simbol 0 dengan X. Dan menggerakkan head ke kanan. Atau lebih ringkasnya seperti ini. Triple key AD menyatakan aksi bahwa mesin berubah ke status key, menuliskan simbol A, dan menggerakkan head ke arah D.
Lalu ada definisi formal dari mesin Turing. Sebuah mesin Turing, M dilambangkan dengan notasi formal sebagai berikut. Lalu yang dalam hal ini tuh key itu himpunan berhingga status. Untuk yang ini himpunan berhingga simbol-simbol yang muncul di pita. Lalu B elemen ini melambangkan simbol blank. Lalu sigma himpunan simbol-simbol subset dari himpunan berhingga termasuk di dalamnya B. Lalu untuk delta fungsi pergerakan yang memetakan ini. Lalu untuk key 0 elemen key itu status awal. Lalu untuk F himpunan status akhir. Untuk L dan R itu sendiri menyatakan gerakan head ke kiri dan ke kanan. Dengan menggunakan notasi formal tersebut, maka mesin Turing pengenal bahasa dapat ditulis sebagai berikut. Lalu ada deskripsi sesaatnya. Keadaan sebuah mesin Turing setiap saat disirikan 3 hal. Yang pertama status sekarang, yang kedua simbol yang sedang diterima atau dibaca, yang ketiga ada posisi head atau nomor sel yang sedang dibaca pada pita. Jika alpha 2 sama dengan alpha beta, maka konfigurasi sesaat mesin Turing pada gambar di atas dapat dinyatakan secara tekstual oleh deskripsi sesaat. Yang artinya, mesin sedang berada pada status key, alpha 1 alpha 2 adalah string yang tertera pada pita, mesin sedang membaca simbol paling kiri dari alpha 2. Lalu di sini ada contoh gerakan dari ke kiri oleh PXI. Lalu ini contoh kanannya. Lalu di sini ada unrestricted grammar. Misalkan W adalah kalimat yang dihasilkan oleh tata bahasa, G, NTSP, lalu mesin Turing M yang menerima W bekerja dengan cara mensimulasikan proses penurunan W dari simbol awal S oleh tata bahasa G. Itu input awalnya dibaca oleh M itu seperti ini. M menerapkan aturan produksi yang ada di P dengan mengubah string yang terletak di antara pagar sehingga pada pita masukan suatu saat diperoleh W tagar. Misalkan tata bahasa G memiliki aturan produksi sebagai berikut. Ini ada sejarahnya yang tadi sudah dijelaskan. Definisinya juga sudah. Contohnya ini, contoh paling mudah dari mesin Turing ialah string 0 dan 1. Dalam mesin ini 0 mewakili simbol kosong. Perannya untuk menggandakan tiap rangkaian 1 yang ada pada tape atau kaset. Ketika menulis 0 di antara angka 1, maka akan menghasilkan output. Misalkan penulis 111, kemudian diberi 0 setelah 1, dan kemudian tambahkan 111 di bagian belakang 0. Hasil outputnya tuh seperti ini. Nah, penulisan angka 0 dan 1 itu bertujuan untuk menjalankan proses komputasi di mesin Turing. Garis panjang dan kotak berwarna hijau ini garis tape. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila penjelasannya kurang memuaskan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun.
Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.